Baik Bapak, sekarang kita sudah berada di lokasi destinasi agrowisata PPG Cluster Durian, dan kita sudah berada di lokasi tema yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebagai pembukaan, perkenalkan, nama saya Agus Joko. Saya sebagai pemandu di destinasi agrowisata PPG Cluster Durian dengan tema mengenal lebih dekat kebun pangkas sebagai sumber benih klonal unggulan di PPG Cluster Durian. Jadi yang ingin saya perkenalkan pertama-tama ialah PPG. Apa sih yang dimaksud dengan PPG itu? PPG adalah persemaian permanen garahan. Nah, jadi PPG ini itu dibuat oleh Perum Perhutani untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam pelaksanaan penghijauan penanaman hutan kembali di lokasi area Perum Perhutani sebagai produsen yang menyaplai kebutuhan bibit Perum Perhutani di Rayon 5 di Free Jawa Timur, Bapak nggih. Di sini kita akan belajar teknik dan tata waktu yang tepat dan benar dalam perawatan dan pembuatan kebun pangkas persemaian stek pucuk menurut juknis Perum Perhutani, yaitu dengan cara dimulai dari lokasi kebun tidak boleh jauh dari sumber air, terus ketinggian lokasi harus berada di titik 0 sampai 600 mPdpl, topografinya relatif datar, kemiringannya pun maksimal 15% dan ketebalan tanah atau solumnya 40 cm dan tidak berbatu. Sistem drainasenya juga harus baik dan lokasi perkebunan ini harus mendapatkan sinar matahari yang penuh juga. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian nanti akan diarahkan ke lokasi kebun pangkas persemaian stek pucuk jati ini sesuai topik yang akan dijelaskan oleh pemandu saya, yaitu Bapak Agus juga kebetulan namanya, dan praktek secara langsung melakukan penyetekan dengan didampingi tenaga ahli kami tadi. Setelah itu Bapak akan diajak ke area persemaian stek pucuk jatinya untuk melihat hasil dari stek pucuk dan cara penyungkupan yang baik dan benar sehingga untuk mendapatkan akar yang baik. Nanti akan didampingi sama rekan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kegiatan tadi akan diarahkan ke area outbound, di mana ada game fun seperti memasukkan kelereng ke dalam botol dan lain-lain, dengan harapan bisa membentuk karakter bapak-bapak menjadi pribadi yang menyukai kegiatan, di mana di sini adalah kegiatan pembibitan pohon, yang mana pohon adalah sumber manfaat bagi kehidupan kita. Bapak-bapak nanti juga ada aturan kunjungan dari kami. Salah satunya nanti adalah bapak-bapak tidak dibolehkan melakukan kegiatan tanpa didampingi ahli kami. Baik bapak-bapak, untuk waktu kegiatan ini akan saya jelaskan. Jadi dalam kegiatan pemanduan ini bapak-bapak akan diajak ke kebun pangkas stek pucuk nanti berdurasi 25 menit. Nah, itu untuk melihat keadaan topografi, sistem drainase dan indukan stek pucuk jati yang dikerjakan sesuai juknis Perum Perhutani, dan pengunjung diperbolehkan untuk melakukan foto-foto di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diajak praktek melakukan kegiatan proses penyetekan secara langsung dengan didampingi tenaga ahli dari kami dengan durasi 25 menit juga. Setelah itu bapak-bapak akan diajak ke area persemaian untuk melihat proses penanaman hasil stek pucuk jati ke dalam polybag dan proses sungkup yang benar untuk mendapatkan pengakaran yang baik. Setelah itu bapak akan diajak ke area outbound dengan game fun durasi 25 menit dengan permainan yang sangat menyenangkan tentunya, seperti yang saya bilang tadi, memasukkan kelereng ke dalam botol menggunakan sendok. Dan setelah kegiatan di area outbound, selanjutnya bapak-bapak ini ada waktu istirahat sekitar 15 menit. Tapi diharapkan bapak-bapak tidak boleh jauh-jauh dari lokasi tersebut, karena kita akan kembali lagi ke lokasi yang pertama, yaitu meeting room outdoor. Di lokasi ini itu berdurasi 20 menit untuk sesi diskusi
terkait hasil dari kegiatan di lapangan tadi. Dan setelah kegiatan semuanya dilaksanakan, sesi penutup itu sekitar 10 menit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan mempercepat kegiatan ini, kita langsung segera ke lokasi. Monggo Bapak, kita berangkat. Jadi gini Bapak, kita sudah berada di lokasi perkebunan kebun pangkas ini. Jadi kita ini akan melihat sistem di kebun ini, yaitu kebun pangkas ini harus memiliki sumber mata air yang cukup, yang diperkirakan tidak mati Bapak nggih, sepanjang tahun. Terus keduanya, ketinggian topografinya ini 0 sampai 600 meter MPDPL-nya. Kemiringannya pun tidak boleh lebih dari 15%, juga ketebalan tanahnya harus kurang lebih 40% dan tidak boleh berbatu. Dan sistem drainasi di sini juga tertata dengan rapi Bapak, memenuhi standar juknis dan selalu dilakukan perawatan-perawatan sehingga memperlancar pengairan penyiraman di kebun pangkas ini. Nah, jadi mungkin ada yang mau dipertanyakan Bapak-bapak terkait ini? Kebun pangkas itu apa Pak? Oke, saya akan memberikan jawaban itu kepada rekan kerja saya sebagai ahlinya dalam bidang ini Bapak nggih. Jadi gini Bapak, untuk kebun pangkas di sini itu kurang lebihnya ada 1,5 hektar dan isinya 8.415 pohon. Nah, kebun pangkas di sini itu dengan tujuan untuk menghasilkan pucuk-pucuk yang mau ditanam di lahan pada akhirnya nanti ke sana. Seperti itu Bapak. Jadi semua pucuk, semua bibit asalnya itu dari sini Bapak. Seperti itu. Dari kebun pangkas ini. Ya, seperti itu Bapak. Dengan adanya kebun pangkas jati ini dengan stek pucuk sama biji itu kelebihannya apa Pak? Ya, saya jawab ya. Untuk stek pucuk ini dalam hal pertumbuhan itu lebih cepat Bapak. Cuma di sisi lain dalam hal segi pembiayaan ya memang agak tinggi dibanding dengan biji. Sedangkan kalau dari biji sendiri itu cenderung pertumbuhannya lambat. Cuma kualitas, mohon maaf ya, kalau kualitas kayunya mungkin lebih bagus di biji, cuma dalam hal pertumbuhan kurang. Kalau biji Pak, seperti itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait kebun pangkas yang mungkin buat masukan atau informasi buat Bapak. Sampun nggih. Nah, kalau begitu kita langsung menginjak ke lokasi berikutnya, yaitu praktek cara melakukan penyetekan stek pucuk jati. Kita pindah ke lokasi kebun yang sebelah sana. Nanti dengan didampingi sama rekan saya yang sebagai ahli stek pucuknya ini. Mari Bapak. Jadi gini Bapak-bapak ya, untuk proses stek pucuk sebelum kita mulai di bawah kita harus mengambil pucuk dari kebun pangkas ini. Contoh pucuk yang baik, yang persentase tumbuhnya tinggi untuk ditanam itu satu Bapak ya. Kita harus mengambil 2 sampai dengan 3 ruas. Satu, kedua kalinya warna hijau pekat, berbulu dan bulat seperti itu Bapak. Contohnya ini Bapak-bapak.
Ya. Contohnya ini. Seperti ini. Terus kita lanjut di area bawah ya. Oke, siap. Pemotongan sudah selesai, pemanenan pucuk sudah selesai, kita lanjut di bawah. Jadi setelah dari kebun pangkas, pemanenan pucuk dari kebun pangkas tadi ya, bekas potongan yang dari kebun pangkas tadi kita buang lagi. Nah, kita perbarui lagi. Habis itu kita potong daunnya, bapak-bapak ya. Ya, kita potong daunnya seperti ini. Ini contoh ya, kita potong daunnya. Semua pucuk yang habis dipanen tadi kita perbarui lagi semua. Kita perbarui lagi. Seperti ini. Setelah itu kita siapkan air seperti ini dengan campuran perangsang akar. Kita celup 2 sampai dengan 5 menit. Kita celup, lalu kita tanam di media yang kita sudah siapkan tadi, seperti ini. Nah, cara menanamnya, sebelum kita tanam, kita harus membasahi media ini dengan jenuh air. Seperti itu. Kita tanam begini. Ya. Nah, setelah itu, setelah penanaman selesai, itu kita sungkup bapak-bapak seperti contoh yang sudah ada di sana. Seperti itu. Dan penyungkupan itu sendiri harus benar-benar rapat supaya untuk menjaga suhu yang di dalam songkop itu sendiri. Setelah itu kita songkop. Setiap hari sore pagi kita siram. Seperti itu Bapak. Untuk menghasilkan akar itu 21 hari sudah mulai perakaran. Siap. Gini Pak, mungkin Siap. kita bisa ditunjukkan setelah dari penanaman bibit ini Ya. yang sudah numbuh akar, mulai tumbuh akar, boleh kita ditunjukkan Pak. Oh siap, siap, ada Bapak, ada. Nah, jadi setelah 21 hari Bapak-bapak ya, ini contohnya seperti ini, hasilnya seperti ini, dan akar di sini setelah 21 hari itu mulai muncul seperti ini Bapak ya. Coba lihat Pak. Ya. Ini 21 hari Pak ya? 21 hari mulai, bukan rata Pak ya, itu mulai berakar. 21 hari mulai berakar, seperti ini dah contohnya. Seperti itu. Dan sungkup ini harus benar-benar rapat Bapak, untuk menjaga suhu yang ada di dalam sungkup itu, untuk mempercepat perakarannya. Nah, kemungkinannya gini Bapak, kalau misalnya nanti sungkup itu ada yang robek, itu bibit ini akan kering Bapak, kering dan pada akhirnya akan mati, seperti itu. Untuk mengenal cahaya matahari itu biasanya Pak setengah bulan setelah serempaknya pertumbuhan akar yang di sini. Itu istilahnya aklimatisasi, seperti itu. Maksudnya itu
kita berlakukan bibit yang ada di dalam sungkup ini, kita buka tutup Bapak, seperti itu selama 15 hari. Iya, proses itu berjalan sudah selama 15 hari, baru nanti keluar di shading area sana Bapak. Di shading area itu 15 hari lagi di shading area, baru keluar di open Pak. Keluarnya bibit di open itu betul-betul sudah kuat dengan lingkungan, suhu lingkungan yang ada, seperti itu. Kalau misalnya, ini misal Bapak ya, kalau misalnya dari proses induksi ini kita keluarkan, bibit ini nggak akan kuat Pak, seperti itu. Nah, untuk yang di shading area? Ya, di shading area. Shading area itu sampai berapa waktu untuk 15 hari Bapak. 15 hari Iya. Baru keluar ke open area seperti itu. Dengan cahaya berapa persen dengan shading area itu? Nah, artinya gini Bapak, Cahaya matahari. di shading area itu kenapa kita taruh di shading area? Itu supaya tidak kena sinar matahari langsung, seperti itu. Jadi untuk shading area itu sampai berapa persen untuk menembus ke tanaman? Intinya suhu yang ada di dalam sungkup ini tidak boleh terlalu panas, juga tidak boleh terlalu lembab Bapak, seperti itu. Oke. Nah, untuk langsung ke Open area. Nah, yang sudah di open area. Ya. Jadi contoh yang sudah berakar dari proses induksi tadi dipindah ke sini Bapak-bapak ya. Ini hasilnya. Ini sudah umur di shading area ini sudah umur 15 hari. Jadi ini sudah kuat untuk dipindahkan ke open area, yaitu sinar matahari langsung Bapak. Seperti itu. Bedanya induksi sama shading area ini tadi kan di bawah naungannya berbeda Bapak ya. Kalau di shading ini hanya naungan paranet ini, kalau di induksi sana kan ada plastiknya Bapak. Gampangnya seperti itu. Ini kalau misalnya bergeseran ke open area. Ya. Ini yang di shading area ini itu di solder masih. Ini sudah berakar semua Bapak. Ya, dari induksi pindah ke shading area ini sudah berakar semua. Iya. Sudah menjadi bibit lah. Iya. Untuk pembesar apa? Untuk proses selanjutnya. Untuk ke siap tanam Bapak. Lanjut. Ya. Tempat posisi open. Area ini Bapak, untuk bibit yang keluar dari shading tadi ini shading area ya, maksudnya di open area itu yang sudah bisa bersentuhan dengan sinar matahari langsung. Ini sudah kuat Bapak, sudah kuat seperti ini. Nah, setelah pemindahan ini posisi bibit sudah ada di open area semua. Ini setengah bulan kita biarkan dulu Bapak. Setengah bulan kita biarkan dulu, maksudnya dari hal pemupukan atau yang lainnya. Yang ada cuma siraman Bapak, setiap hari itu sudah pagi dan sore. Setelah setengah bulan baru kita adakan pemupukan dengan dosis yang kecil Bapak, seperti itu.
Baik Bapak-bapak, kita sudah melaksanakan semua kegiatan dan kita kembali lagi ke titik awal kita berkumpul lagi. Selanjutnya di sini kita ada waktu untuk sesi tanya jawab terkait hasil dari kegiatan kita di lapangan tadi, Bapak. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilakan kalau memang ada pertanyaan. Kalau memang nggak ada, kita langsung lanjutkan ke acara yang terakhir, yaitu acara penutupan. Nah, jadi di sini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan bapak-bapak sekalian. Semoga pembelajaran sambil rekreasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan kami masih punya banyak lagi tema yang menarik lainnya, seperti mengenal lebih dekat kebun benih semai sebagai sumber benih pohon unggulan di PPG Klaster Durian. Mungkin Bapak berkenan kembali lagi ke sini dengan tema yang berbeda. Kami selaku pemandu target edukasi ini selalu terbuka lebar untuk bapak-bapak berkunjung kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Baiklah, demikian akhir dari target pembelajaran ini, dan apabila ada sikap atau bahasa serta pelayanan kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak sekalian, kami mewakili tim dan kru target agrowisata PPG Klaster Durian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.